Kita mulai ibadah Prapaskah minggu kelima Prapaskah di minggu-minggu ini. Kita bernyanyi dari buku ND 443 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh jujur-jujurnya kita menjadi sembuh. Kita patut memuji salib Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui salib keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita peroleh. Mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah kami hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Amin. Dan bacaan Alkitab untuk minggu ini diambil dari kitab Ibrani 9 ayat 13 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 474 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini tertulis dalam Lukas 22 ayat 50 hingga ayat 51. Demikian bunyinya. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam keheningan Getsemani, Yesus bertelut di hadapan Bapa dalam kesedihan dan kegetaran. Namun dia berserah penuh pada penggenapan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Dia tidak takut lagi. Ketika krisis semakin memuncak, datanglah serombongan orang yang dipimpin oleh Yudas. Yudas mencium Yesus sebagai tanda bahwa dialah yang harus ditangkap. Ciuman yang dalam tradisi mereka merupakan tanda persaudaraan dijadikan Yudas sebagai tanda pengkhianatan. Melihat situasi yang terjadi, para murid bermaksud melakukan perlawanan. Petrus menyerang pelayan imam agung. Tindakan Petrus membuat situasi menjadi tegang dan pertumpahan darah, serta memancing para tentara mencabut pedang untuk berperang. Tetapi Yesus menenangkan murid-muridnya dan berkata, "Sudahlah itu." Yesus tahu bahwa itulah saat bagi mereka dan bagi kuasa kegelapan untuk menunjukkan perlawanan kepada Allah. Itu jugalah saat bagi Allah untuk menggenapi rencananya bagi umat manusia. Kemudian Yesus menunjukkan perhatiannya yang luar biasa terhadap pelayan imam agung yang telinganya ditebas Petrus. Yesus memulihkan telinganya dan menyembuhkan dia. Yesus membawa damai dan menyembuhkan. Tindakannya menunjukkan kasih yang luar biasa yang patut kita teladani. Saudara, Tuhan Yesus memberikan pemahaman yang jelas akan kehendak Allah dan kemauan untuk taat pada kehendak Allah. Dan itu pula yang membuat semakin nyata bahwa Tuhan Yesus benar-benar memiliki hikmat untuk bertindak. Dia tahu kapan harus menghindar dan kapan harus menyerahkan diri. Kiranya pemahaman akan kehendak Allah pun menolong kita untuk mengerti bagaimana kita harus bersikap dan bertindak
dalam situasi genting yang harus kita hadapi. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau melindungi murid-murid-Mu dengan menunjukkan kepedulian-Mu terhadap pelayan yang terluka, yang datang untuk menangkap-Mu. Anugerahkanlah kepada kami kasih yang sama, supaya kami mampu mengasihi musuh kami. Amin. Kita bernyanyi dari UKD nomor 86 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.